Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang membuat dokumen di aplikasi Microsoft Excel. Langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Excel itu dengan cara double klik atau klik kanan kemudian open. Nah, kemudian untuk membuat data di Microsoft Excel itu kita bisa memperhatikan sel aktif ya. Di sini ada A1, sini yang aktif. Nah, itu kita bisa memulai langsung mengetik di mulai dari sel A1 atau misalnya kita ingin mengetik di sel yang lain itu boleh saja. Nah, ini untuk contohnya saya klik di sel A1. Ini kita akan mencoba membuat sebuah daftar nilai ya. Jadi langsung saja kita ketik daftar nilai semester ganjil misalnya. Kemudian di bawahnya di sini biasanya ada nomor, kemudian nama siswa, kemudian NIS atau nomor induk siswa, kemudian nilai. Nah, nilai ini ada nilai ulangan harian 1, ada nilai ulangan harian 2, ada nilai ulangan harian 3, kemudian ada mid semester ya, mid semester, kemudian ada semester. Nah, kalau kita perhatikan di sini setiap sel ini ukurannya sama ya. Ini defaultnya atau bawaan pabriknya ukurannya sama. Nah, untuk kolom nomor ya, ini kalau kita perhatikan ini terlalu lebar ya, terlalu lebar. Kemudian nama di sini kurang lebar. Untuk nilai juga itu biasanya cuman paling banyak 3 digit, yaitu jarang sekali. Biasanya cuman 2 digit, yaitu bilangan puluhan. Jadi ini terlalu masih bisa dikecilkan lagi ya, seperti itu. Nah, untuk mengecilkan kolom yaitu bisa kita lakukan dengan dua cara ya. Salah satunya kita arahkan mouse kita antara kolom A dan kolom B. Ini yang akan kita kecilkan adalah yang di kolom A. Jadi arahkan mouse-nya di antara kolom A dan kolom B. Jadi di sini ya, di garisnya ini pembatasnya, sampai mouse-nya membentuk tanda panah ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk mengecilkan ini kita lakukan drag klik, yaitu kita klik di sini, mouse-nya sampai, kalau kita geser, nah itu mouse-nya bentuknya seperti itu ya. Jadi pastikan mouse-nya bentuk mouse berubah menjadi seperti pada gambar ya. Nah, untuk memperkecil kita lakukan klik ya, drag klik ya, dengan cara klik ya, kita klik, tahan, kemudian geser ke kiri. Nah, seperti ini kita kira-kira saja. Nah, kalau sudah baru kita kliknya kita lepas. Nah, seperti itu. Jadi ini kolomnya sudah mengecil ya. Kemudian untuk yang kolom nama ini adalah di kolom B. Jadi untuk memperbesar itu kita arahkan mouse-nya di antara kolom B dan kolom C. Jadi seperti ini. Kita klik di sini, kemudian kita tahan, kita geser ke kanan ya. Nah, misalnya segini ya. Nah, jadi ini untuk nama siswa sudah lebar. Kalau misalnya kurang lebar, bisa kita perlebar lagi seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk NIS ini tidak ada perubahan ya, ini cukup seperti ini aja. Mungkin nanti kalau misalnya kurang luas itu bisa kita perluas lagi seperti cara yang tadi. Kemudian di sini ada nilai ulangan 1, ulangan 2 dan ulangan harian 1, ulangan harian 2 dan ulangan harian 3. Ini karena sama ya, sampai mid ya atau sampai semester. Ini bisa kita perkecil
ya, kita perkecil secara bersamaan karena ini ukurannya sama ya. Jadi untuk memperkecil secara bersamaan itu caranya arahkan mouse-nya di kolom yang akan kita kecilkan kolomnya. Jadi ini contohnya. Jadi mouse arahkan di sini ya, kita klik, tahan, kemudian kita geser ke kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah terblok seperti ini, jadi ini yang diblok adalah kolom D, E, F, dan G. Nah, untuk memperkecilnya itu bisa kita arahkan di antara di kolom terakhir yang diblok. Di sini contohnya kolom G. Nah, jadi arahkan batas antara G dan H seperti ini ya. Kemudian kita klik, tahan, kemudian kita geser ke kiri seperti ini. Nah, kalau seperti ini, kalau kliknya kita lepas, maka kolom D, E, F ukurannya akan sama dengan kolom G ya. Kita coba kita lepas. Nah, seperti itu. Jadi ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3 dan mid ini ukurannya sama. Kemudian semester kita kecilkan lagi seperti ini. Ini untuk contoh saja. Nah, kemudian untuk membuat daftar nilai seperti ini kita perlu membuat garis atau membuat tabel. Nah, untuk membuat tabelnya itu kita bisa blok ya. Untuk mengebloknya itu tidak sama dengan di Microsoft Word. Kalau Microsoft Word itu ketika ngeblok jadi teksnya yang terblok seperti ini ya. Tapi kalau di Excel tidak. Kalau di Excel itu cukup kita klik seperti ini, kemudian kita geser. Nah, seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini sudah terblok ya. Jadi tidak perlu teksnya terblok hitam seperti ini ya. Kalau terblok hitam seperti ini, nanti kita pindah di sel lain itu tidak bisa seperti ini ya. Jadi kita cukup klik di sini, kita blok, kita drag ya, kita klik, tahan, kita blok. Nah, ini misalnya sampai baris 20 misalnya ya. Kemudian dilepas. Kemudian untuk membuat garis tabelnya itu di bagian atas di sini di font. Di sini ada tombol ada icon border ya. Kita klik panah kecilnya di sini. Nah, kita klik seperti itu. Kemudian kita cari yang all border. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini sudah terblok seperti ini, jadi kita tinggal klik di tanda panah di sebelah icon border, kemudian pilih all border, kita klik all border. Nah, seperti ini. Jadi semua sudah ada garisnya ya. Jadi yang diblok tadi sudah membentuk tabel seperti ini. Nah, tabel yang sudah kita buat seperti ini masih kurang terlihat rapi. Karena apa? Di sini nama siswa, kemudian di sini nilai. Nah, seperti ini ya. Nah, nilai ini harusnya di sini kosong ya. Harusnya nama siswa ada di tengah-tengah ini. NIS juga seperti itu, nomor juga seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya itu kita bisa menggunakan fasilitas ini apa bacaannya ya, saya tidak paham bahasa Inggris ya. Pokoknya di sini ya. Nah, di sini menggunakan fasilitas ini caranya ya, kita blok. Ini kita mulai dari nomor dulu karena ini mau disatukan dengan yang bawahnya, jadi dua ini kita blok seperti ini ya. Kemudian kita klik icon yang ini. Seperti ini. Jadi garisnya yang tengah itu sudah
terhapus. Yang nama juga seperti itu, kita klik, tahan, kita geser ke bawah satu seperti ini, kita lepas kliknya, kemudian kita klik yang ini lagi. Nah, seperti itu. Yang niche juga seperti itu, kita klik, geser ke bawah, kemudian klik icon. Nah, kemudian untuk nilai bagaimana? Nah, untuk nilai ini kan nilai dari ulangan harian 1 sampai semester. Nah, jadi ini perlu kita satukan ke samping. Kalau ini tadi ke bawah, ini ke samping. Nah, jadi kita klik di sini, kita blok ke samping arahnya. Nah, sampai di sini ya, sampai di atas semester. Kemudian caranya sama, kita klik icon yang ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini juga masih kurang terlihat rapi. Karena apa? Karena ini masih di bawah ya, belum di tengah. Nomor niche juga seperti itu. Nah, untuk membuat teksnya ini rata di tengah, itu kita blok lagi dari sini nomor sampai semester di sini ya. Kita klik sini, tahan, geser ke kanan. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuat ini rata tengah, kita bisa lihat di group icon alignment. Nah, di sini ada perataan teks ya. Di sini ada rata atas, ada rata tengah, rata bawah, rata kanan, rata kanan kiri atau rata tengah ya. Kemudian rata kiri, rata kanan ya. Ini kalau kita lihat, ini yang aktif adalah rata tengah. Jadi ini posisinya sudah di tengah ya. Tapi di sini dia di bawah. Nah, jadi ini posisi teksnya ada di bawah. Nah, untuk biar di tengah, jadi kita aktifkan yang rata tengah. Ini kita coba, kita klik yang ini. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi teksnya bisa persis di tengah atau rata tengah seperti ini ya. Nah, kemudian untuk membuat nomor di sini ya, untuk membuat nomor di Excel itu kita diberi kemudahan ya, diberi kemudahan karena untuk membuat nomor kita tidak perlu menulis semua nomor. Misalnya di sini kita mau membuat nomor urut dari 1 sampai berapa ini ya, 20 ya. Nah, ini sampai berapa nanti. Nah, ini kita cukup klik, kita ketikkan angka 1, kemudian tekan enter ya, atau pindah kursornya ke bawah seperti ini bisa. Kemudian angka 2. Nah, seperti itu. Nah, kita cukup membuat angka 1 dan angka 2. Kemudian kita blok angka 1 dan angka 2, sel 1 dan sel angka 1 dan sel angka 2. Kemudian kita lihat pojoknya ya. Di sini ada tanda kotaknya. Nah, arahkan mouse-nya di sini ya. Nah, sampai kursornya berubah menjadi tanda plus hitam ya, seperti di contoh ini ya, di gambar ini. Nah, kemudian untuk membuat nomor urut di sini kita klik ya, kita klik, kita tahan, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, itu kalau kita lihat di samping mouse-nya ada angka 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, di sini sampai 16 ya. Mau dilewatkan enggak apa-apa, kita bikin 20 misalnya, 16 sampai 20. Nah, setelah 20 seperti ini baru kliknya kita lepas. Nah, sudah membuat atau sudah jadi nomor urut. Nah, di sini belum ada garisnya. Caranya kita blok, kita klik ya, kita blok seperti ini, kemudian kita klik all border lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini membuat nomor ini belum rata tengah, kita rata tengahkan, kita blok seperti ini, kemudian kita pilih yang rata tengah di group icon alignment. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita tebalkan. Caranya kita blok lagi seperti ini. Kemudian di sini ada tombol icon bold atau bertuliskan huruf B ya, di group icon font. Jadi kita klik saja. Kita blok dulu seperti ini teksnya. Kemudian kita klik bold. Nah, seperti itu.
Kemudian judulnya daftar nilai semester ini belum rata tengah ya, belum di tengah-tengah tabelnya ya, belum di tengah-tengah tabelnya. Nah, untuk membuat dia teks ini biar rata tengah, kita gunakan fasilitas ini untuk menghapus sel ya. Ini kita blok dari kolom A1 sel dari sel A1 sampai sel H1 seperti ini. Jadi yang diblok samakan dengan tabelnya. Nah, kemudian kita klik icon yang ini. Nah, jadi seperti itu. Teksnya sudah di tengah. Kemudian biar terlihat lebih menarik, kita tebalkan teksnya, bold, kemudian kita perbesar dengan menggunakan font size di sini ya. Kita di sini standar 11, kita naikkan, kita klik ya di sini, kemudian kita bikin 16 ya. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bisa melihat hasilnya dengan cara di sini di atas ya ada icon print preview. Tapi kalau di komputer teman-teman semua belum ada icon ini bisa ditampilkan dengan cara di sini ya. Custom Quick Access Toolbar bisa kita klik. Nah, di sini kita pilih. Nah, yang di checklist adalah new adalah ini, kemudian save adalah ini, print preview. Nah, ini print preview. Kalau ini checklistnya kita buang, nah, print previewnya tidak ada. Jadi untuk menampilkannya itu kita checklist yang ada di sini. Ini saya aktifkan print previewnya. Nah, atau bisa juga kalau misalnya di sini print preview nggak ada, kita bisa menggunakan office button. Kita klik office button, kemudian di sini ada print, di sini ada print preview. Nah, kita klik saja. Nah, hasilnya seperti ini sementara. Ini nanti masih bisa dirapihkan lagi, posisinya kita buat di tengah dan seterusnya. Untuk keluar dari print preview, kita klik di sini close print preview. Jadi kembali ke halaman pertama. Kalau sudah selesai kita membuat file atau membuat dokumen, untuk menyimpan filenya ya, itu kita bisa klik icon save di sini ya, bisa kita klik. Nah, seperti ini, atau bisa juga dengan klik office button kemudian save sama, atau dengan menggunakan tombol F12 di keyboard ya. Nah, seperti itu. Untuk menyimpan di sini kita buat namanya, file name kita buat namanya. Ini contohnya misalnya tadi kita buat daftar nilai semester ganjil ya. Di sini kita buat saja daftar nilai semester ganjil. Nah, kalau sudah kita klik save. Nah, ini karena di sini ini contoh saja, tidak saya simpan ya. Untuk menyimpannya kita klik save. Nah, kalau sudah di save, di sini daftar nilai semester ganjil ya. Kalau sudah kita save, maka di sini nanti akan berubah menjadi daftar nilai semester ganjil. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai disimpan, untuk menutupnya kita bisa klik tombol close di bagian kanan atas monitor ya, tombol yang warna merah ini bisa kita close ya. Untuk mengakhiri Excel kita close. Ini kita close saja ya. Kalau tampil seperti ini karena tadi tidak saya simpan ya, tidak saya simpan. Jadi ada pertanyaan, apakah Anda ingin menyimpan? Nah, di sini karena tidak saya simpan, jadi saya klik no. Tapi kalau teman-teman, kalau sudah disimpan, ketika belum ada perubahan sama sekali setelah save, belum ada perubahan sama sekali, ketika di close dia akan langsung tertutup.
Tapi kalau misalnya ada perubahan, akan ditampilkan tampil pertanyaan seperti ini. Kalau ingin disimpan kita klik save, kalau tidak kita klik no. Karena ini sebagai contoh tidak saya simpan, jadi saya pilih yang no. Nah, seperti itu ya. Jadi itu tadi pembahasan kita dari mulai membuka Microsoft Excel, kemudian membuat teks di Microsoft Excel, kemudian membuat tabel, kemudian menggabungkan sel ya, menggabungkan sel tadi yang nama, nomor, NIS dan seterusnya, kemudian membuat nomor urut, kemudian menyimpan file. Tuh. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami, atau kalau belum paham bisa diulang-ulang videonya, atau bisa bertanya melalui kolom komentar. Baik, untuk video kali ini saya kira cukup. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.